Dari Mandalika kembali ke pasar hewan. Wah, 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 ini dia sentilan kocak tapi menusuk dari Veda Ega Pratama buat Pemda Yogyakarta. Memang betul, level Veda Ega sekarang sudah kelas dunia. Latihannya saja sudah di sirkuit Mandalika yang super megah. Tapi pas ditanya soal wacana pembangunan sirkuit di tanah kelahirannya, Veda langsung melempar jawaban yang bikin telinga panas. Ya biar besok kalau pulang kami tidak latihan di pasar lagi. Maksud hati ingin bercanda, tapi jawaban Veda ini langsung menelanjangi realita pahit di Jogja. Kok bisa ada daerah yang melahirkan deretan pembalap kelas dunia malah tidak punya sirkuit sendiri, sampai anak-anaknya harus latihan numpang ke Boyolali? Langsung saja kita bahas narasi selengkapnya. Jagat balap tanah air mendadak dibuat heboh, gempar, sekaligus agak tersentil. Bagaimana tidak, bocah ajaib asal Gunung Kidul yang sekarang sedang menggoncang panggung Moto3 dunia, Veda Ega Pratama, mendadak mengeluarkan jurus Cywar tingkat dewa. Bukan kepada para rivalnya di lintasan balap Eropa, melainkan kepada pemangku kebijakan di tanah kelahirannya sendiri, daerah istimewa Yogyakarta. Dengan nada bercanda tapi menusuk sampai ke tulang belulang, Veda secara terbuka melontarkan sindiran maut terkait fasilitas sirkuit latihan di Jogja yang sampai detik ini masih sebatas angan-angan di awan-awan. Bab 1. Tragedi Pasar Hewan Siono dan kisah tragis talenta Jogja. Di balik nama besarnya yang kini dielu-elukan dari Mandalika sampai ke benua Eropa, siapa sangka Veda Ega Pratama dulunya harus mengasah bakat emasnya di lokasi yang sangat jauh dari kata keren. Bintang muda Indonesia ini terpaksa meliuk-liuk menundukkan kuda besinya di atas aspal Pasar Hewan Siono, Gunung Kidul. Bisa dibayangkan betapa ajaibnya skenario ini, di mana anak-anak Eropa berlatih di akademi megah beraspal mulus berstandar FIM, pembalap kebanggaan Indonesia malah harus berbagi tempat dengan aroma khas pasar dan riuk-pikuk kambing serta sapi lokal warga. Maka tak heran, begitu nama Veda makin melambung tinggi dan menjadi sorotan kamera internasional, ia langsung melempar sentilan yang bikin telinga para pejabat merah membara. Ya, saya cuma berharap wacana pembangunan sirkuit di Jogja itu bisa segera terrealisasi. Maksudnya biar apa? Ya, biar besok-besok kalau pulang kampung, kami latihannya tidak perlu di pasar lagi. Seloro Veda dengan senyum polosnya yang mematikan. Sentilan ini langsung memicu gelombang tawa sekaligus rasa prihatin yang membakar jagat media sosial. Pernyataan Veda seolah menelanjangi realita pahit bahwa daerah sekelas Yogyakarta, yang notabene adalah kawah candra di muka pembalap dunia, ternyata belum punya lintasan balap resmi sendiri. Bab 2. Segera bikin atau kami pindah lapak ke Boyolali. Sindiran Veda bukan tanpa alasan yang kuat. Selama ini para talenta muda Jogja yang ingin mengasah insting membunuh di atas motor harus rela menempuh jarak jauh membelah antar kota hanya untuk bisa menyewa lintasan di Boyolali, Jawa Tengah. Kondisi ini jelas dianggap miris dan sangat di luar nalar. Bagaimana mungkin Yogyakarta, daerah yang melahirkan deretan nama raksasa seperti Doni Tata Pradita, Galang Hendra, Aldi Satya Mahendra, sang juara dunia World SSP 600, Kiandra Ramadipa, hingga Veda Ega sendiri harus menumpang ke kabupaten tetangga hanya untuk sekedar memutar selongsong gas. Sirkuit itu krusial sekali buat pembinaan. Anak-anak kecil yang mau belajar balap di Jogja itu jumlahnya gila-gilaan, talentanya menumpuk, tegas Veda. Tapi kalau mau latihan yang benar, sekarang pilihan terdekat cuma Boyolali. Kasihan adik-adik kalau harus bolak-balik terus. Maka dari itu, tolonglah sirkuit di Jogja dibikin sekarang juga. Jangan cuma jadi bahan rapat dari tahun ke tahun. Bab 3. Pemkab Jogja dan KONI DIY panik, Sultan ikut bersuara. Mendengar suara sumbang tapi tajam dari sang pahlawan olahraga lokal, instansi terkait di Jogja langsung gelagapan dan saling melempar wacana.
Bidang pembinaan prestasi Binpres KONI DIY dikabarkan mulai bergerak kasakusuk mencari lahan potensial. Kabar angin menyebut kawasan sekitar Ratu Boko atau Prambanan hingga wilayah Gunung Kidul mulai dilirik untuk disulap menjadi sirkuit permanen. Bahkan ketika Veda Ega bersama Mario Aji sowan langsung ke Gedong Wilis untuk menembui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, isu sirkuit ini menjadi salah satu obrolan paling hangat. Sang Sultan pun merespon dengan bijak tapi berhati-hati, menegaskan bahwa keinginan membangun sirkuit itu memang ada, tapi tidak bisa asal caplok tanah karena harus memperhitungkan standar keamanan internasional serta tata kelola jangka panjangnya agar tidak mangkrak jadi sarang hantu. Di sisi lain, pihak ITDC sempat meluruskan bahwa fokus mereka saat ini masih tertuju penuh pada pengelolaan sirkuit internasional Mandalika di NTB, sehingga bola panas pembangunan sirkuit di Jogja kini murni berada di tangan pemerintah daerah dan para investor lokal. Bab 4. Buktikan bahwa Jogja bukan cuma bisa bikin wacana. Kini bola panas resmi berada di lapangan Pemda DIY dan Pemkab Gunung Kidul. Sindiran Veda Ega telah menjadi tamparan keras yang memicu adrenalin seluruh pecinta balap di Indonesia. Masyarakat balap tanah air kini menanti dengan sabar. Apakah rintihan dan sentilan kocak dari seorang Veda Ega Pratama akan benar-benar melahirkan sebuah sirkuit megah bertaraf internasional di tanah Mataram? Ataukah janji manis itu bakal kembali menguap bersama asap knalpot dan aroma pasar hewan Siono? Satu hal yang pasti, Veda Ega sudah membuktikan bahwa dari tempat seadanya pun seorang anak bangsa bisa menggetarkan dunia. Apalagi kalau dibangunkan sirkuit beneran, bisa-bisa seluruh panggung MotoGP bakal disapu bersih oleh pembalap-pembalap asal Yogyakarta. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gempa tektonik berkekuatan dahsyat kembali mengguncang jagat raya kejuaraan dunia balap motor. Jagat Moto3 gempar, bukan karena insiden tabrakan atau drama tikungan, melainkan karena aroma pergerakan transfer yang aromanya tercium hingga ke langit ketujuh. Sesosok pemuda ajaib asal Gunung Kidul, Yogyakarta yang tidak lain dan tidak bukan adalah Veda Ega Pratama, tampaknya benar-benar telah merusak ketenangan tidur para petinggi tim pabrikan papan atas Eropa. Penampilan magisnya yang tanpa celah di atas aspal Honda Tim Asia sukses menyilaukan mata dunia, termasuk membuat radar berteknologi tinggi milik kubu oranye, Red Bull KTM Ajo, bergetar hebat tidak karuan. Mari kita bedah secara mendalam, mengapa fenomena ini bisa terjadi dan mengapa hal ini begitu masuk akal, sekaligus luar biasa gila. Bos besar dari kubu KTM yang terkenal memiliki insting setajam silet dalam mengendus bakat-bakat pembalap pemenang masa depan, tampaknya mulai goyah imannya. Bagaimana tidak goyah melihat seorang pemuda yang baru berusia 17 tahun yang datang tanpa modal wildcard sama sekali di musim sebelumnya, namun langsung bisa mengobrak-abrik tatanan mapan para pembalap Eropa, tentu adalah sebuah anomali yang sangat seksi untuk dipinang. Pesona maut sang monster Gunung Kidul di mata dunia. Coba kita bayangkan secara hiperbola, namun tetap berbasis pada fakta yang ada di lapangan saat ini. Veda Ega Pratama bukan sekedar membalap, dia sedang mempertontonkan sebuah tarian mistis di atas aspal yang membuat para kompetitornya frustrasi setengah mati. Keberhasilannya menapaki podium di GP Brasil dan GP Prancis adalah sebuah proklamasi kelayakan bahwa pemuda Indonesia ini memiliki mentalitas setara para dewa kecepatan. Rekor-rekor lama yang dipegang para pendahulunya hancur berkeping-keping menjadi debu sejarah yang tertiup angin malam. Dengan raihan 90 poin di kantong dan posisi ke-6 di klasmen sementara, Veda Ega praktis menjadi komoditas paling panas di bursa transfer Moto3 saat ini.
Wajar sekali, sangat wajar dan sangat bisa dimengerti apabila bos-bos besar tim rival termasuk bos KKM Ajo mulai kasak-kusuk di belakang pedok. Mereka tentu berpikir, jika anak ini memegang motor kami, seberapa jauh dia bisa terbang? Ketertarikan ini adalah sebuah bentuk penghormatan tertinggi, sebuah apresiasi luar biasa yang sopan namun syarat akan ambisi kompetitif untuk menyatukan talenta terbaik dengan mesin terbaik. Skenario impian, duet maut para rookie terbaik planet bumi. Mari kita berandai-andai dengan imajinasi yang paling liar namun tetap elegan. Jika kabar ketertarikan ini benar-benar terwujud di masa depan, maka kita sedang membicarakan pembentukan sebuah dream team yang akan menjajah grid Moto3 tanpa ampun. Bayangkan jika Veda Ega Pratama bersanding di bawah tenda yang sama dengan rival sengitnya saat ini, Brian Uriarte. Dua rookie paling mengerikan, dua monster muda yang memiliki insting membunuh di lintasan, berada di bawah asuhan tangan dingin manajemen yang sama. Ini bukan lagi sekedar tim balap, ini adalah sebuah aliansi penghancur lawan yang siap menyapu bersih semua piala dari sirkuit ke sirkuit. Tentu saja, bos KTM sangat tahu bahwa untuk meminang Veda Ega, mereka harus menyiapkan proposal yang luar biasa megah. Honda tentu tidak akan tinggal diam melepas aset berharganya yang paling bersinar ini. Namun dalam dunia balap profesional yang dinamis, tidak ada benteng yang tidak bisa ditembus oleh negosiasi yang tepat. Minat dari kubu KTM ini menjadi bukti sahih bahwa level Veda Ega sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Dia sudah sejajar dengan para talenta emas Eropa yang siap diperebutkan oleh pabrikan-pabrikan raksasa dunia. Tetap membumi, fokus utama menghancurkan aspal Mandalika. Namun, di tengah segala hiruk-pikuk rumor transfer yang memanaskan suhu bumi ini, Veda Ega Pratama membuktikan diri memiliki kedewasaan mental yang luar biasa matang untuk anak seusianya. Alih-alih tinggi hati atau terdistraksi oleh godaan tim-tim besar lain, sang kesatria kecil kita tetap membumi, bersikap sangat sopan, dan memilih untuk setia fokus pada tugas utamanya di depan mata. Targetnya tidak berubah, mengumpulkan poin demi poin, belajar di setiap tikungan, dan memberikan penampilan terbaik bagi timnya saat ini, Honda Tim Asia. Kini ujian sejati dan pembuktian kelas dunia segera tersaji di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Sirkuit Internasional Mandalika sudah bersiap menyambut kepulangan sang pahlawan lokal. Dengan rumor ketertarikan dari berbagai pihak yang kian memanas, tensi di Mandalika dipastikan akan meledak. Veda Ega siap mengobrak-abrik dominasi para pembalap luar di tanah airnya sendiri. Mari kita kawal terus perjuangan putra terbaik bangsa ini, karena jalan menuju tahta juara dunia baru saja dimulai. Bersiaplah Indonesia, badai sejarah baru akan segera melintas di depan mata kita semua. Peta persaingan balap motor dunia resmi diguncang oleh ledakan talenta baru asal bumi pertiwi. Pembalap andalan Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, sukses menyita perhatian dunia lewat penampilan mengesankan yang luar biasa pada musim perdananya di Moto3 2026. Pemuda ajaib berusia 17 tahun tersebut secara spektakuler resmi menobatkan diri sebagai pembalap pertama dari Indonesia yang berhasil menapaki podium dalam sejarah suci kejuaraan dunia Grand Prix. Rekor emas yang menghancurkan sejarah. Hingga paruh musim pertama berakhir, Veda yang lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta ini tampil luar biasa konsisten menembus papan atas. Veda sudah 2 kali mengamankan podium ketiga secara heroik, tepatnya pada seri GP Brazil dan GP Prancis. Catatan emas ini langsung melampaui dan merombak total seluruh rekor pembalap Indonesia terdahulu yang pernah berkiprah di kelas Moto3. Berkat performa tajamnya, Veda kini bertengger kokoh di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan raihan 90 poin. Bentrokan sengit berebut tahta rookie. Kendati tampil sensasional, Veda kini harus menghadapi tembok besar dan mengakui ketangguhan sesama pembalap pendatang baru, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo. Veda sejatinya sempat memimpin perburuan gelar Rookie of the Year Moto3 2026. Namun Uriarte mulai menunjukkan tajinya dan tampil lebih konsisten sejak rombongan sirkus Moto3 memasuki benua Eropa.
Rider asal Spanyol tersebut melejit lewat koleksi 2 kemenangan dan 1 podium tambahan yang membuatnya sukses memperlebar jarak hingga 37 poin di atas Veda. Uriarte bahkan kini kokoh menempati peringkat kedua klasemen keseluruhan, membayangi sang pemuncak Maximo Quiles, CFMO Espartem. Performa tanpa celah Uriarte pada seri teranyar di GP Jerman pun mendapat apresiasi tinggi dari manajer Red Bull KTM Ajo. "Kami sangat puas dengan Brian dan kemenangannya," kata Niklas Ajo dilansir dari laman resmi KTM Ajo. Dia menjalani akhir pekan yang nyaris sempurna tanpa kesalahan sama sekali baik dalam sesi praktis, kualifikasi maupun balapan. Jadi kami tidak bisa meminta lebih dari ini di musim perdananya. Mentalitas baja sang rookie murni. Melihat peta persaingan yang kian ketat, Veda memilih bersikap realistis saat tiba di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Dibanding terbebani predikat murid baru terbaik, ia lebih milih fokus memburu poin demi poin di setiap seri. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Tetapi ya memang rookie tahun ini hampir semua kuat-kuat, seperti Brian yang kemarin menang, dan Hakim yang sempat menang. Tetapi saya nggak mau fokus buat mendapatkan gelar Rookie of the Year. Awalnya nggak ada target untuk jadi Rookie of the Year, cuma ngoleksi poin doang. Tetapi sekarang ada yang kompetitif banget. Nggak punya ekspektasi sejauh ini sih. Daya juang Veda terhitung sangat luar biasa, mengingat ia adalah rookie murni yang sama sekali tidak memiliki modal jam terbang sebagai pembalap wildcard maupun pembalap pengganti pada musim lalu. Setengah musim yang bagus bagi saya, apalagi ini tahun pertama saya di Moto3. Dan di awal-awal seri targetnya cuma bisa mendapatkan poin. Banyak juga pelajaran yang saya dapat, karena ini tim baru dan kejuaraan ini juga baru buat saya. Siap obrak-abrik Mandalika. Kini fokus Veda sepenuhnya tertuju untuk tampil habis-habisan di rumah sendiri. Dengan modal 90 poin dan 2 podium di tangan, Veda Ega Pratama siap mengobrak-abrik aspal Mandalika dan membuktikan pada dunia bahwa pembalap Indonesia mampu merajai panggung internasional. Bersiaplah untuk saksi sejarah baru.